dan responnya sih oke gitu. Tapi saya juga tahu Gen-Z ini kalau terlalu yang serius bicara tentang program, visi misi, mereka nggak terlalu tertarik. Kita sudah membahas terkait hobi dan juga terkait dengan strategi kampanye. Kita akan membahas terkait dengan program-program dalam pilkada ini. Nah, Mas Pram dan juga Bang Rano sudah menyampaikan kepada publik sejumlah poin ataupun sejumlah sederet-sederet janji apa saja yang nanti akan disampaikan. Salah satunya terkait dengan ini Mas, seluruh fasilitas transportasi umum ramah difabel nanti seperti apa Mas yang akan dilakukan? Jadi saya juga pengalaman pribadi ya, supaya saya bisa membaca apa yang menjadi persoalan difabel ini. Salah satu kelemahan kita adalah sarananya ada, tapi tidak dibuat dengan baik. Tidak diselesaikan final touch-nya itu secara baik. Contohnya, di tempat untuk Transjakarta, begitu difabel itu nggak semuanya bisa turun dengan gampang. Pertama, jarak antara mobil dan ini nggak ada penghubung yang kalau di negara-negara yang sudah sangat sadar akan difabel itu biasanya nggak ada ruang untuk turun yang kemudian bisa menimbulkan katakanlah gangguan ataupun bahkan juga mencederai para difabel. Nah, hal-hal yang harus disempurnakan adalah hal yang seperti itu. Bahwa ada. Terutama di jalur-jalur utama. Di koridor yang utama, koridor Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto sih ada. Tapi begitu keluar dari itu, terus terang sarana untuk difabelnya masih menyedihkan. Sehingga perbaikan yang harus dilakukan adalah secara menyeluruh dan betul-betul dilakukan untuk bukan menyelesaikan urusan jangka pendek, tapi jangka panjang. Tadi kebetulan dari pagi saya lari di GBK, setelah itu pulang naik Transjakarta, turun di Blok M, begitu turun menurut saya tidak layak untuk difabel. Karena apa? Pakai tangga yang mereka tidak bisa menggunakan wheelchair-nya dan sebagainya. Nah, yang seperti itu harus diperbaiki. Tetapi semangat untuk menyiapkan sarana buat difabel menurut saya sudah ada. Tapi masih jauh dari harapan dan itu harus betul-betul dilakukan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau saya diberikan amanah saya nggak mau mulai dengan yang terlalu muluk-muluk, tapi menyelesaikan yang seperti itu. Di Jakarta ini ada 252 halte. Transjakarta itu panjangnya 2.300 km, terpanjang di dunia. Tetapi persoalannya adalah konektivitasnya kurang baik. Ada beberapa koridor, sekarang ini ada 14 koridor, ada yang koridor kemudian tiba-tiba ditutup karena Jack Linko-nya tidak berjalan dengan baik. Nah, persoalan-persoalan itulah yang harus diselesaikan. Oke. Jadi menyelesaikan hal-hal yang mungkin dianggap kecil bagi orang lain dan tidak terperhatikan gitu menjadi yang harus dilakukan. Secara gitu fasilitas ya harus diakui base Transjakarta kita bagus. Nggak kalah dengan negara-negara seperti Singapura, terutama juga mobil listriknya. Saya udah pernah nyoba, bagus banget. Tadi di dalam bus juga bersih. Hanya memang begitu kita keluar, tidak semua tempat itu sarananya lengkap gitu. Tadi kebetulan saya keluar di Blok M, begitu keluar langsung jalannya trap gitu, undak-undakan. Kalau pertanyaan tentang difabel pasti nggak bisa lewat. Itu yang jadi problem. Baik, itu mungkin yang nanti akan dibereskan ya Mas ya jika Mas terpilih menjadi gubernur. Selanjutnya Mas, ini ada yang terkait dengan membangun jalur MRT hingga ke JIS, ini sangat menarik. Seperti apa Mas? Jadi yang sekarang ini kan perpanjangan dari Bundaran HI lah. Sampai dengan Ancol sudah mulai dibangun. Sekarang sudah sampai Monas, bahkan sudah sampai di kota. Gajah Mada segala kan ya memang agak berhenti karena ada artefak yang ditemukan. Tetapi secara prinsip diharapkan tahun 2026 itu sampai di Ancol. Nah rencananya begitu sampai di Ancol kan belok kiri sampai Marina. Kenapa sampai Marina? Karena ya memang dianggap di Marina itu nanti ada PIK dan sebagainya. Tetapi kalau saya diberikan amanah untuk itu, saya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Begitu mentok dibelokkan ke kanan ke arah JIS, dari JIS sampai dengan Tanjung Priok. Ini lebih membutuhkan. Kalau JIS bisa kita lewati MRT, kan sekarang LRT-nya juga sudah mulai dibangun. Saya yakin legacy yang ditinggalkan Mas Anies ini akan sangat bermanfaat bagi Jakarta.
Jadi kalau nonton konser Bruno Mars atau yang Nanti next lain-lain, Maroon 5 ya, itu nggak, kemudian pulang harus jalan kaki sampai 1,5-2 jam karena ojeknya nggak ada, kemudian mobil diparkir 2 kilo dari situ. Nah, persoalan-persoalan seperti inilah yang harus diselesaikan. Jadi saya termasuk yang akan menyelesaikan itu, bukan membangun JIS baru. Kalau membangun JIS baru itu pembebasan lahan untuk JIS itu mulainya tahun 1992. Bahkan kebetulan waktu itu saya sekretaris Presiden Megawati di tahun 2001, ketika Bu Mega jadi presiden, kan waktu itu krisis moneter. Keluarlah peraturan presiden memberikan ruang kesempatan kepada petani JIS waktu itu, disebut petani BMW, karena namanya dulu belum JIS lah. Itu untuk bisa menggunakan lahan itu. Sehingga proses pembebasan lahan JIS itu mulainya tahun 1992. Baru selesai di eranya Pak Jokowi 2013-2014, dibangunnya di eranya Mas Anies. Mas Anies. Okay. Itulah sejarah kita. Jadi nggak mungkin menurut saya membangun fasilitas seperti JIS yang di Jakarta kalau untuk membebaskan lahan aja begitu lamanya. Ya, jadi lebih baik menyelesaikan problem hal yang ada ya, Mas, yang ya? ada. Ya. Oke, selanjutnya Mas, ini ada juga program untuk kelompok minoritas. Sebenarnya siapa saja Mas sasarannya dan bagaimana programnya? Jadi gini, yang namanya gubernur itu harus adil. Kalau untuk agama Islam ada program yang namanya BOTI untuk marbot, guru ngaji, ketua dewan masjid, mereka diumrohkan. Menurut saya untuk non Muslim juga harus yang sama dengan sesuai dengan apa yang presentase dan sebagainya. Misalnya lah untuk Katolik dan Kristen Holy Land, orang diberikan kesempatan untuk ziarah ke hal-hal yang dianggap sebagai leluhurnya, termasuk Hindu, Buddha dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka yang namanya pemimpin di dalam membuat program itu harus adil bagi siapa saja, nggak boleh ada diskriminasi. Dan saya akan melakukan itu. Berarti harus sama ya Mas ya? Harus adil, sama, rata harus sama. Ya Mas iya. ya? Jangan kemudian karena mayoritasnya Islam yang diumrohkan Bolti Holy itu hanya yang Islam aja, enggak, semua agama. Semua agama, baik. Mas, ini pertanyaan terakhir tapi bukan berkaitan dengan hobi, bukan berkaitan dengan program kerja, bukan berkaitan dengan yang lain-lain, tapi lebih ke ini nih, kan wakil Mas sendiri Sidul, Bang Rano, di mata Mas Pram seperti apa sih? Saya chemistry-nya nyambung dan saya bersyukur calon wakil gubernurnya Bang Dul. Bang Dul jauh lebih terkenal dibandingin saya. Sehingga dalam banyak hal untuk mengenalkan awareness popularitas saya terbantu oleh Bang Dul. Walaupun sekarang karena saya udah sering tampil, orang merimain lagi, oh ini Pramono Anung yang dulu yang pernah jadi sekjen partai, wakil sekjen, pimpinan DPR. Akhirnya orang sekarang mengenal lagi. Saya punya pengalaman ketika mendaftar tanggal 28 Agustus, dari 10 orang mungkin yang kenal 1-2. Dan 1-2 itu pun yang pakai baju merah. Sekarang dari 10 orang ya mungkin 7 orang sudah mulai mengenal. Karena hampir pagi, siang, sore, malam wajah saya ada di mana-mana kan gitu. Ya. Kalau saya lihat juga di media sosial, misalnya di YouTube, wawancara Mas Pram dengan jurnalis sebelumnya, banyak komentar di situ, Mas, tak kenal maka tak sayang, katanya gitu. Yang saya bersyukur juga karena saya lugas apa adanya, menyampaikan secara terbuka, saya juga nggak menutup-nutupin, termasuk katakanlah apa yang dulu pernah menjadi jejak digital saya nggak pernah menyesal untuk itu. Tetapi saya dimarahin anak wedok saya. Gimana Mas? Katanya, Dad itu kalau di sekarang nggak pantas gitu. Ya udah, kamu marah aja sama saya gitu. Tapi saya bersyukur. Jadi ruang dialog dengan anak itu saya buka. Dan saya juga bersyukur bahwa anak saya mau pulang, kan dia masternya udah selesai di New York. Sekarang membantu saya menjadi advice, menjadi penasihat. Untuk Gen Z saya. Untuk Gen Z, khususnya medsos ya Mas ya. Khususnya medsos. Baik, terima kasih banyak Mas Pramono Anung atas waktu dan kesempatannya kali ini. Terima kasih Yasmin. Selamat kembali melanjutkan kampanye riang gembiranya. Semoga selalu dilancarkan ya Mas ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, pemirsa, cukup sekian one on one kali ini bersama saya Yasmin Tania. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.